masalah salat khauf. Salat khauf. Salat khauf ini bukan salat baru, ya, ingat. Bukan salat baru. Atau salat tersendiri. Tetapi dia salat 5 waktu, yang dikerjakan dengan cara khusus. Karena ada rasa takut, ada musuh. Misalnya akan diserang musuh. Jadi saya ingatkan salat khauf ini bukan salat baru atau bukan salat tersendiri, tapi dia salat 5 waktu yang dikerjakan dengan cara khusus karena ada rasa takut, misalnya akan diserang oleh musuh. Dan diriwayatkan kalau tidak salah saya tulis dalam atau di dalam buku bekal salat ada sekitar 8 tata cara salat. Nanti disebutkan ada berapa? Coba kita bacakan ya. Berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat 102, lihat halaman 581. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak." Jika kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu sahabat-sahabat, lalu kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaknya segolongan dari mereka beri salat bersertamu. Di antara tata cara salat khauf ketika musuh datang, ya. Dan ini pertama kali terjadi di dalam perjanjian Hudaybiyah, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi hendak umrah ke kota Mekah, tahu dihadang oleh orang-orang Quraisy, di antaranya dihadang oleh Khalid bin Walid. Ini sudah saya jelaskan dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, ada bahas tentang sirah nabawiyah. Khalid bin Walid melihat Nabi salat zuhur. Nabi salat zuhur masih salat biasa, salat seperti kita biasa, berjamaah, rukuk bareng-bareng, sujud bareng-bareng, kemudian sampai selesai. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, atau orang-orang musyrikin ketika itu Khalid bin Walid masih musyrik, dia berkata kepada kawan-kawannya, ini adalah kaum Muhammad dan teman-teman ini lebih mencintai salat daripada apapun, daripada dunianya, daripada keluarganya, daripada diri mereka. Mereka sangat cinta kepada salat. Kita tunggu mereka salat asar, kita serang. Maksudnya Khalid bin Walid menunggu Rasulullah SAW, para sahabat ketika sujud bareng-bareng mereka akan serang. Ternyata ketika salat asar Allah menurunkan ayat tentang tata cara salat khauf. Ternyata kalau bahasa kita Khalid bin Walid kecele, ya. Kecele, dia menyangka Rasul akan salat seperti cara biasa sehingga dia bisa serang. Ternyata Rasulullah SAW rubah cara salatnya. Di antara tata cara salat, 6 tata cara tersebut di antaranya yaitu para sahabat dibagi menjadi 2 barisan. Jadi 2 barisan. Rasulullah di depan imam. Ya, 2 barisan. Maka Rasulullah SAW salat bareng-bareng bersama mereka, ya. Kemudian kalau ruku bareng-bareng. Kemudian kalau tidak sami Allah liman hamidah juga semua. Kemudian ketika sujud, maka rakaat saf depan yang sujud, saf depan belakang nunggu, ya, saf belakang nunggu, ya, saf belakang nunggu, kemudian sampai duduk berdiri lagi, baru kemudian rakaat berdiri sampai berdiri, baru rakaat kedua belakang nyusul, sujud, kemudian menyelesaikan balik lagi sampai berdiri bareng. Ketika berdiri bareng pada rakaat kedua berpindah, rakaat yang belakang maju ke depan, rakaat depan maju ke belakang. Ya, baru sama. Kemudian Rasulullah SAW salat ruku bareng-bareng, i'tidal bareng-bareng. Ketika sujud, yang di depan sujud, yang di belakang berdiri saja, pegang senjata, siap-siap. Kalau siapa tahu ada musuh menyerang. Sujud sampai Rasulullah SAW tasyahud akhir. Kemudian rakaat yang depan salam selesai, maka rakaat yang belakang melanjutkan salatnya. Rasulullah nunggu sama mereka sampai sama-sama tasyahud akhir, baru kemudian salat bareng-bareng. Ketika itu Rasulullah SAW sedang musafir sehingga salat asarnya 2 rakaat. Salat asarnya 2 rakaat. Jadi intinya ini salat yang tidak seperti biasanya dalam rangka untuk menjaga keamanan. Sehingga ketika rakaat yang di depan sujud, rakaat yang di belakang tidak, tetap berdiri memegang senjata, bersiaga, jangan sampai tiba-tiba ada musuh yang datang. Ini di antara salah satu tata cara salat khauf. Tata cara salat khauf. Kalau ternyata kondisi sudah parah, ya, sehingga tidak bisa dilakukan dengan cara tadi yang disebutkan, maka seorang kemudian salat sendiri-sendiri yang sebisa mungkin. Seorang akhirnya salat sendiri-sendiri sebisa mungkin. Apakah dengan hanya memberi isyarat sambil berjalan, sambil berlari, fa in khiftum farijalan aw rukbana.
Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam kondisi ketakutan maka salatlah dalam kondisi berjalan kaki atau naik kendaraan, ya. Dan ini boleh. Ya, kalau tidak mungkin kita mau salat sementara sudah datang senjata, sudah datang bom, sudah terpencar. Ketika terpencar salat sendiri-sendiri. Sambil berjalan, semuanya dengan isyarat. Tetap salat. Subhanallah, agungnya salat. Agungnya salat, ya. Sampai dalam satu kisah tatkala seorang sahabat ingin bunuh seorang kafir, maka sahabat tersebut berjalan menuju dia sambil sholat asar, gitu sholat asar. Dia sholat asar sambil berjalan dengan pelan-pelan, semuanya dengan isyarat kepala sedikit, rukuknya sujud, jangan pelan-pelan sampai kepada musuh baru kemudian dia lawan musuh tersebut. Tetapi dia sholat sambil berjalan menuju ke arah musuh dan ini diperbolehkan. Ini namanya sholat khauf, Dan ini terkadang dialami oleh sebagian kaum muslimin, ya, ketika mereka dalam kondisi perang, misalnya seorang sedang naik pesawat tempur dan dia harus konsentrasi dalam permusuh, dia tidak mungkin kemudian melaksanakan sholat sebagaimana yang semestinya, maka dia sholatnya tinggal sambil isyarat, sambil konsentrasi melawan musuh. Misalnya, ini disebut dengan sholat khauf. Dan saya katakan tadi ada sekitar 6 cara, ya, ada 6 cara yang Rasulullah SAW ajarkan, dengan cara apapun boleh dikerjakan, Taib.